Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, sahabat-sahabat surgaku semua yang tercinta, semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi ala kulli hal. Pagi ini kita masih hidup, Allah pun masih memberikan izin untuk kita menikmati hidup. Mari pula kita jadikan hidup ini bermakna bagi kita dan keluarga, serta bermanfaat untuk tetangga dan masyarakat. Saya awali dengan kata maaf apabila cara saya menyampaikan gaya saya tiada berkenan di hati. Maafkan saya, jangan sampai ada benci di antara kita. Kalau Bapak Ibu lupa, kembali saya perkenalkan diri sebagai guru pengganti subuh ini. Nama saya Ivan Marfiquila. Marfiquila itu singkatan dari Markulis Firdaus Kurniado Lorna Egia. Di pangkal nama ada Encik. Kebetulan turunan Encik dari Indragiri Hulu, tepatnya Batu Rijal. Jadi, dia pakai kata jadi nih. Berhubung yang berceramah ini batu, maka harap maklum kalau tergesek nanti pedih, perih. Kalau tertimpa nanti sakit. Maka pandai-pandailah mengelak. Supaya tidak salah menerima. Jadi dari awal kita sampaikan. Kalau tak kuat balik langsung. Kalau tak tahan pulang dulu. Tengok tuh yang lain kan dah pulang duluan. Karena tak tahan dia. Ada beberapa sebab mengapa mereka pulang. Satu, karena memang ada pekerjaan yang harus segera ditunaikan. Tempat kerja jauh pula. Yang kedua, karena tidak bersepakat dengan ustadznya. Karena gurunya mengajarkan siapapun ustadz selain ustadz kita, walaupun yang disampaikannya hak, jangan diterima. Sama pun dalilnya, ayat hadisnya sama, tapi kalau bukan dari mulut guru kita, jangan diterima. Karena yang benar itu hanya dari mulut guru kita. Karena saya bukan gurunya, maka dia balik. Karena takut nanti masuk neraka. Dia yang masuk surga itu yang dari guru dia aja. Dari guru lain masuk neraka semua. Dua cuma alasannya Pak Ustadz. Ada alasan yang lain. Kita tetap berprasangka baik. Alasan paling utama karena tidak tahan. Yang berceramah batu, nanti kena timpa sakit. Kita mulai. Tadi ada pesan, nanti ada tanya jawab agak
10 pertanyaan, banyaknya lagi. Kalau sampai nanti ada pertanyaan, kalau bisa saya jawab. Makanya pertanyaan jangan berat-berat, nanti susah jawabnya. Kalau sampai, karena ada 2 pesan inti pagi ini. Kalau kedua-duanya selesai. Pesan yang pertama, ayolah ke masjid, ramaikan masjid, imarahkan masjid, syiarkan masjid. Rasulullah itu poskonya masjid. Assalamualaikum Bunda Aisyah. Waalaikumsalam. Ayak naon? Rasulullah ayak. Ente ayak. Rasulullah mana bun? Tuh di masjid. Nyari Rasul di masjid. Rasulullah tuh poskonya di masjid. Sama kayak kita. Assalamualaikum niang. Waalaikumsalam. Aduh ajo niang. Dado ajo tampe beso di poskoe. Di mana poskoe? Itu poskoe. Cari situ ado itu. Kalau ndak keingkin yang cari ndak doe dah. Kalau ngaku muslim, poskonya masjid. Anda mulai narik napas nih dah. Karena masjid kita besar, tanggung jawab kita jadi besar. Salah sendiri kenapa bangun masjid besar-besar. Tengok orang masjidnya kecil, tanggung jawabnya kecil. Semua kita bertanggung jawab meramaikan masjid ini. Cuma ada level-level tanggung jawabnya. Kita titip amanah kepada pengurus masjid. Ramaikan nih. Ini masih lapang, tidak ada orang. Tunggu. Ibu-ibu lapang sebelah tengah situ, belum. Tokoh masyarakat, sekecil serendah apapun jabatan, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Pak RT mana? Pak RT mana? Ada datang tadi? Ke Asalam apa ke Darul Aman sholatnya? Pak RT tanggung jawab, Pak RT. Setiap kali ada kesempatan memberikan sambutan, Pak RT, Pak RW, pesan terakhir di sambutan itu, wargaku semua yang kucintai karena Allah. Pesan terakhir saya, jangan sampai besok di akhirat saya dituntut, dan ini akan terus saya sampaikan setiap kali saya diberi waktu untuk memberikan sambutan, memberikan pesan-pesan. Ramaikan masjid. Datang ke masjid. Jangan biarkan masjid kita lapang. Dekat-dekat maghrib, Pak RT keliling menyapa warganya. Ini ndak RT di sini, ini ndak ada nih di Indonesia, pun ndak ada. Ini RT di Arab Saudi mungkin, ndak juga. Memang ada RT di sana. Assalamualaikum Pak Edo. Pak RT, waalaikumsalam. Lagi ngapain? Enggak, Anda nih beres-beres Pak RT. Ikolah zaman 6 kurang 5 kok Pak Edo. Sebentar lagi maghrib. Mandilah, kita ketemuan di masjid ya.
Oke Pak RT. Makasih. Assalamualaikum. Salam. Kalau dia warga baik, senang hatinya dengan RT-nya tuh. Kalau enggak baik, gaya Pak RT lain. Macam kayu ya. Dah pergi Pak RT tuh. Keliling lagi. Assalamualaikum Pak Rudi. Pak RT. Gagah siap mandi ya? Iya. Mau kemana? Ke masjid dong. Nah ayo kita ketemuan di masjid. Ntar kalau muazin berhalangan, Pak Rudi ya yang azan. Suara Pak Rudi bagus, oke banget. Keliling. Nggak duduk-duduk di rumah aja. Tanggung jawab tuh. Kalau ndak ditempeleng malaikat besok di kubur, tengoklah. Apalagi lurah, apalagi camat, apalagi wali kota. Ada dengar Pak Lurah kasih sambutan suruh ke masjid? Dulu, enggak lurah sekarang kan? Nah. Ke masjid. Jangan enak-enak aja jadi lurah, jadi camat. Sambutannya, Bapak Ibu yang belum vaksin, vaksin. Itu taruh ya. Nanti pengurusan dipersulit loh. Dengar Bapak, Bu, mungkin ente murid gue dulu. Dengerin nih. Rasulmu berpesan, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Kau mudahkan urusan orang, urusanmu pun dimudahkan. Kematianmu pun mudah, tidak dipersulit. Yang biasa menyusahkan orang, matinya susah. Lama saya di rumah sakit tugas. Urusan mati-mati itu urusan kami itu. Asal dah ada yang mau mati, panggil kami itu. Yang biasa menyusahkan, susah matinya. Dimain-mainkan malaikat. Sebenarnya mati kemarin. Malaikat malas. Jangan ditanya pula ada dalilnya Pak Ustadz. Ini banyak sekarang orang minta dalil-dalil. Ada dalilnya. Dia dalil enggak? Dia percaya. Karena bukan dari gurunya. Kalau gurunya, langsung tuh beriman langsung. Tarik masukkan lagi. Ini dia biang kerok kemarin waktu jadi pejabat. Tarik malaikat. Enggak juga mati. Menyusahkan orang aja kerja. Ada enggak orang begitu sekarang? Ada. Enggak mati-mati. Udah lama. Tanggung tuh beban. Lu belum mati aja, lu udah diazab ame Allah. Apalagi ntar lu masuk kubur, lu diazab ame malaikat. Ntar lagi di akhirat, lu dihabisi ame Allah. Nyusahin orang aja lo. Hubungannya dengan masjid apa Pak Ustadz? Tunggu dulu, sabarlah. Ramaikan masjid. Jangan biarkan masjid lapang, tanggung jawab. Ibu-ibu punya tugas. Nah, mulai lagi nih. Semua laki-laki yang ada di rumah suruh ke masjid. Mulai dari usia 7 tahun. Muru auladakum bis shalah wahum abna'u sab'i sinin. Suruh anakmu sholat ketika ia berusia 7 tahun. Adek, iya ma, tuh orang udah azan. Pergi ambil wudhu yang benar, gosok giginya ya. Kan
Papa kemarin udah ajari adik kan, beruduk yang benar. Papanya kiai ini ceritanya. Papanya Buya, papanya imam masjid Darul Aman. Oh, kalau suara-suara imam kayak gitu enak sholat kita. Dan memang harus begitu suara imam. Kalau nggak layak jangan jadi imam. Keliling-keliling ceramah itu tuh, nggak layak jadi imam juga. Kenapa ndak ustadz maju? Karena saya merasa ndak layak, makanya ndak maju. Awak irama-irama Syahrukh Khan bisa, kan enak tuh. Itu baru satu irama imam itu, baru imam yang lain lagi. Bapak dan ibu yang saya muliakan, nenek, cucu nenek suruh ke masjid, nek. Abang, ya nek, yuk ke masjid yuk sama nenek. Taruh tuh HP-nya. Sebentar nek, itu orang udah azan, taruh HP-nya. Daripada nenek banting sama kamu nenek banting nanti. Bedanya orang tua dulu dengan orang tua sekarang. Orang tua dulu dekat-dekat maghrib, nah itu dicarinya anaknya tuh. Belum juga balik. Pulang, udah mainnya, udah pulang, mandi, pergi ngaji. Orang tua dulu. Kita nih orang tua sekarang semua nih, walaupun datuk-datuk dan nenek dulu dengan nenek sekarang beda. Kakeknya bangunkan cucunya, bangun sayang, bangun, sholat subuh kita yuk ke masjid. Kata neneknya, biar aja kek, biar puas tidurnya. Nenek kurang aja loh, biar puas tidurnya. Masuk neraka nek, jangan enak-enak jadi nenek nek. Nggak dikasih cucu minta cucu. Udah 3 tahun menikah, anaknya belum juga punya anak. Nenek ikut berdoa, ya Allah, sampai hari ini aku belum punya cucu. Anugerahilah aku cucu ya Allah. Ya dikasih cucu, nggak suruh sholat. Nenek apa tuh nek? Nggak nenek sini, dikulim. Kalau orang sini disalahkan marah nanti. Yang dikulim aja lah. Itu pun udah dekat perbatasan sana. Bapak dan ibu yang saya muliakan, siapa lagi? Adik ipar, adik sepupu, adik awak sendiri yang di rumah tuh suruh ke masjid. Jang, tak dengar ada azan tuh. Uang laki-laki atau berusi? Laki-laki ini apa yang Mas Haji? Uang laki-laki atau banci? Laki-laki ini Mas Haji ang. Iyo apa? Laki-laki ke Mas Haji ang banci. Di rumah. Beang Mas Haji. Ndak ke Mas Haji wang, pulang ang. Urus abak jamak di kampung. Janjau ni. Orang si koko solat ndak sama di kampung awak dong. Tu ah. Suruh adiknya solat. Jangan enak-enak aja jadi kakak. Siapa lagi? Suami. Ini bininya di Darul Aman, laki dah mana-mana. Kecuali suami udah ndak ada, atau suami lagi di luar kota. Gara-gara malam tahun baru ndak bangun dia subuh. Udah bangun dia Pak Ustadz, sholatnya sini tadi itu, balik lagi nyambung tidur. Memanglah, udah jelas ada acara di sini. Tanggung jawab lah jadi jamaah. Ada acara ramaikan. Ibu suaminya ada di sini di dalam sekarang. Alhamdulillah, yakin. Tengok wewe dulu. Nah. Ada pula istri bangga suami ndak sholat. Biarlah nyo ndak sholat Pak Ustadz, pokoknya nyo ganteng. Ganteng lah situ.
Ayam juga ada yang ganteng, ayam jago namanya. Untuk kelas ayam, ayam jago. Saya juga dulu pernah punya ayam, oranye warnanya. Lain bunyi kokoknya. Dan dia penyabar. Saya banyak belajar dari ayam tuh. Penyabar dia, diajak berantem sama kawan-kawan, ayam kawan, nggak mau dia. Oh, ayam kawan tuh udah gitu-gitu, dia santai aja. Nanti dikagetkannya, digitukannya lari ayam kawan tuh. Nah, tapi ayam angkan saya bilang, nggak mau dia mukul, sabar dia. Ada pula ayam sabar, gagah ayam tuh, nggak sholat. Sama kan suami awak yang nggak sholat tuh, sama ayam tuh, sama-sama gagah. Sepuluh tahun anakmu ndak sholat, pukul. Ada bapak-bapak umur 40 tahun ndak sholat, diapakan coba? Jawab yang adil dong. Kalau 10 tahun nggak sholat dipukul, memang dipukul sama orang tua dulu. Orang tua dulu diamal, kayaknya hadis nih. Orang tua sekarang mana ada? Untung anak-anak kami udah besar. Nah, kalau anak kami masih kecil-kecil tuh ndak sholat, usir. Saya usir. Tetangga takut tuh kalau saya udah marah tuh. Keluar dari rumah nih kalau ndak sholat. Cari ayah yang ndak sholat. Kalau masih tinggal di sini sholat. Kalau masih tinggal di sini ngaji. Ndak sholat kalian, ndak ngaji kalian, apa gunanya ayah punya anak? Ada yang gitu? Ndak ada kan? Ndak ada. Enak-enak aja ndak sholat. Akhirnya terbiasa ndak sholat. Ngunduh mantu mbok ya ditanya sholat apa ora. Nak, nggih Bude, kamu sholat? Kalau dia diam, baru jawab, lama diamnya baru jawab, itu pembohong tuh. Apalagi pakai gini, nggak pakai nelan, bohong. Kalau dia langsung menjawab, alhamdulillah Bude aku sholat. Ada apa nanya sholat aku? Bude nggak setuju kalau anak gadis Bude punya suami nggak sholat. Kamu masih cinta, kamu suka, berubah. Pergi belajar sana, cari guru. Di Darul Aman ada Pak Imam, belajar sana. Biar kamu dinasihati. Dalam 3 bulan ini kamu harus jadi baik. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang ditanya, kerja apa nak? Kerja apa? Ya kerjalah ditanya Pak Ustadz. Nanti anak aku makan apa? Yang ngasih makan tuh Allah. Jangan dirusak akidah tuh. Saya guru ngaji MDA dulu 70.000 honor cuma. Hidup juga istri saya hadir di belakang. Tanyalah. Hidup juga. Kalau saya ngasih makan, mana hidup? Kan kita punya Allah, minta sama Allah. Waduh, SPP anak kurang nih, duitnya banyak kurangnya. Minta ke Allah. Ada aja nanti jalan dikasih. Tapi kalau ragu sama Allah, nggak jadi. Mantapkan hati itu minta. Dan Allah Maha tahu kebutuhan kita. Siapa lagi? Kakek suruh ke masjid. Kek apa?
Pakai sehat kan? Bisa ke masjid? Ayah, ewa kau masjidnya. Masjid. Ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang saya muliakan, ayo ke masjid, ramaikan masjid, makmurkan masjid, imarahkan masjid, syiarkan masjid. Nah, kita kan udah syiarkan bikin pengajian-pengajian, ramaikan. Supaya lebih ramai, cobalah umumkan Jumat. Bahwa Sabtu besok guru kita si Anu, terserahlah siapa. Dan ada sarapan. Khusus menu Sabtu ini bikin apanya? Kalau perlu bikin daftar menu situ. Datang tuh. Gunakan Instagram, Facebook, WA. Itu dari Kulim pun kemari itu. Dari Kampar pun kemari itu. Pas jalan-jalan orang tuh mau ke Asia Heritage, mampir sini sholat subuhnya, dengarkan pengajian karena ada sarapan. Daripada beli, enteng bagi keluarga besar Darul Amannya, apalah sarapan sekian, kayak sekali geleng aja, ganti-ganti bapak-bapak. Ini orang berduit semua nih. Sabtu ini siapa? Kata bapak tuh. Berapa porsi katanya? 500 cukup. Wah, ditantangnya. Banyak kali Pak, kalau gitu 100 saja lah. Kita mau beli kali 500. Kalian ramaikanlah, saya nanggung. Ustadznya dari luar atau dari dalam kota nih? Luar kota Pak, jemput. Nih pakai Robicon, kunci Robicon. Pakai Robicon jemput Ustadz tuh. Ini pakai trapel jemput. Saya pernah tuh pakai L300, enggak pula pakai AC. Masak saya di dalam tuh. Setiap sebentar saya SMS istri itu. Ini ya, sabar kata istri. Sabar apa kata saya. Dari kecil udah sabar nih dah. Ya tapi sabarlah. Ceramah saya sampaikan tuh, marah bosnya. Masa Ustadz jemput pakai? Nanti Ustadz pulang sama saya. Gitu dong. Dari awal kayak bapak langsung nyebut. Mobil mewah bos tuh kan enak tuh. Bos tuh dapat pahala karena bawa Ustadz. Ustadz pun senang dia. Walaupun tidak punya, duduk di mobil mewah. Ibu dan bapak yang saya muliakan. Pertanyaan. Daripada bapak ibu yang bertanya, saya yang bertanya. Nanyanya jawab saya juga. Pak Ustadz, kalau kami rajin ke masjid, hobi ke masjid, suka ke masjid, yang kami dapat apa? Yang kami peroleh apa? Entar capek-capek doang kami datang, nggak dapat apa-apa. Kasih dong pencerahan biar kami lebih bersemangat lagi. Oke, kita simak hadis berikut. Imam Muslim meriwayatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min rajul yatatohar fayuhsinut tuhur, thumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajid illa kataballahu lahu bikulli khutwatin yakhtuha hasanatan wa yarfa'uhu biha darajatan wa yahuttu anhu sayyi'atan." Tiada seorang pun yang membersihkan dirinya di rumah, mandi dulu mau ke masjid. Orang Islam itu kata Rasul, diibaratkan depan rumahnya ada sungai. Lalu mereka mandi di sungai itu 5 kali sehari. Dari riwayat ini ada ulama-ulama yang menganjurkan mandi, mau sholat mandi, mau sholat mandi, mau sholat mandi, mau sholat mandi. Kalau Pak Ustadz bagaimana? Saya suka mandi tuh.
bersih-bersih. Untuk apa mandi? Biar segar. Untuk apa segar? Biar nggak ngantuk. Sholat subuh dan dengarkan pengajian. Makanya bangun cepat. Bangun pukul 3, setengah 4 atau pukul 4. Supaya bangunnya cepat, tidur segerakan. Jadi puas matanya, mudah bangunnya. Kenapa bangun cepat-cepat? Mandi dulu, bersih-bersih, gosok gigi lagi. Walaupun tadi sebelum tidur sudah gosok gigi. Sering betul gosok gigi Pak Ustadz. Akar gigi berhubungan dengan akar mata. Mulut segar, mata melek. Sehat. Ini belum tua gigi dah habis. Ayah kami ada 72 umurnya. Masih bagus giginya semua, masih ada. Kawan-kawannya dah habis-habis giginya dah. Yang muda-muda dari dia pun dah habis. Dan beliau memang terkenal untuk urusan gigi itu. Ibu-ibu kalau tidak percaya, coba lihat ayah Ustadz tuh. Wak video call. Tengok mana bak giginya. Beliau paling menjaga gigi itu. Awak kan enggak? Nah, setelah mandi ngapain Pak Ustadz? Ya pakai pakaian bagus-bagus. Mohon maaf nih, sempak, kancut, underwear yang dibawa tidur jangan bawa salat subuh. Sempak tahu Bu? Bu, kancut tahu kancut? Tuh. Bahasa apa lagi yang nak disebut? Kalau bahasa orang mandeh, underwear. Itu orang mandeh tuh. Orang mandeh kan tidak ada sini kan? Tidak ada. Taunya jalan-jalannya ke mandeh. Nenek-nenek pun ikut snorkeling. Mandi, nyelam. Dah tidak timbul-timbul lagi nenek tuh. Bangkit semputnya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Mas, mau ke masjid kan? Iya. Mohon maaf Mas, udah Mas tukar kancutnya. Mas sudah mandi, Mas bangun 2:30 tadi. Oh, gila. Ingatkan tuh suaminya. Setiap mau sholat, mohon maaf, celana dalam tuh periksa. Apalagi kita ada tua-tua nih. Meriksanya Pak Ustadz, ya dibuka, cium. Mengeri mah Pak Ustadz, ganti kalau ada kata-kata ngeri itu. Mau ngeri dong, tuh ganti tuh. Pakai dang pula lagi. Tadi ngeri kok dang pula lagi. Ngeri dang. Itu berarti sangat berbahaya tuh. Ini menghadap Allah loh. Tidak bisa sembarangan. Dijaga. Orang dulu sangat menjaga tuh. Kita-kita yang sekarang aja tuh malas menjaga. Kadang kancut tuh seharian tuh sampai malam. Malam mau tidur baru ganti. Besok mulai lagi itu. Mau sholat periksa tuh. Nah, setelah itu, setelah mandi pakai pakaian yang terbaik ke masjid. Itu pesan Allah. Ya ayyuhan nas khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambil pakai gunakan pakaianmu nan rancak-rancak, nan elok-elok, yang bagus-bagus. Setiap kali ke masjid, pakaian bagus itu buat ke masjid. Lah niki ada pesta hari ini. Satu pestanya Bapak ibu itu pakai seragam papa mama, papi mami, abi umi, ayah bunda.
Satu cuma pesta, pulang pesta, copot pakaian, antar laundry. Nah besok Ahad, pesta lagi, 3 pesta. Lain lagi seragamnya. Lah, kok buat pesta ada seragam? Kok buat Allah nggak ada seragamnya coba? Menghadap Allah pakai pakaian seenaknya aja, lalu minta kepada Allah agar kehidupan ini diperbaiki, pakai nangis pula tuh. Ya Allah, perbaikilah keadaan kami ya Allah. Perbaiki apa? Lu aja nggak layak buat diperbaiki, minta diperbaiki. Pantaskanlah kehidupan kami ya Allah. Lu aja nggak pantas buat dipantasin. Setelah dia membersihkan dirinya, berwudu yang sempurna, fayusinut tuhur, sempurna wudunya yang benar. Kalau kamu basuh muko, ya muko dibasuh. Tangan sampai siku, ya sampaikan ke siku. Bersih. Kaki pun disela-selai jadi kaki. Masih ada juga saya tengok tuh yang berwudu membasuh kaki. Ini keren nih, dia malas nunduk menyela-nyelai jari kaki. Nah, nanti digitu-gitu kan yang terakhir tuh. Macam kudo. Matikannya dia mau pergi. Kadang ada pula yang lupa matikan. Saya pula yang matikan. Tuh dua kudo namanya itu. Awak ndak kudo doh. Awak nam punya kudo. Urang namanya. Macam itu berwudu. Nah, udah bersih badan, bersih pakaian, sempurna wudu, thumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajid. Kemudian orang itu mendatangi salah satu masjid. Namanya Darul Aman. Namanya Assalam. Namanya Nurul Fajar. Maka Allah mencatat untuk orang itu apa? 1, setiap langkah kakinya ia dapat pahala. Hitung nanti langkah bapak ibu pulang, sebanyak itulah tadi langkah datang, sebanyak itulah bapak ibu dapat pahala. Dan itu sudah bapak ibu lakukan dari kemarin-kemarin, dari dulu-dulu. Bayangkan banyak pahala. Dosa bapak ibu tidak sebanyak itu, pahala lebih banyak. Jadi di mana besok tempat kami Pak Ustadz? Masuk surga lah, mana lagi? Nggak mau masuk surga, nggak pede. Pede lah. Yang tidak datang dapat apa? Yang tidak datang dapat apa? Pak Ustadz, nanya lagi boleh? Boleh? Ini mohon maaf nih Pak Ustadz, gini-gini aku dulu pernah mondok 6 tahun loh, tambah setahun pengabdian. Di hadis itu kan disebut bikulli khutwah, setiap langkah. Nah pertanyaannya Pak Ustadz, aku kemari pakai motor, nah bapak itu pakai mobil, terus gimana ceritanya tuh Pak Ustadz? Hadis ini jelas kata-kata Rasul setiap langkah. Motor situ, langkah dikit, rugi dong. Berarti ragu nih. Ragu, betul juga pertanyaannya tuh. Tuh cerdas tuh. Kalau ragu bakalan sedikit dapat, parkir situ. Situ parkir. Tengoklah nanti habis sarapan kalau masih ada kendaraan di situ.
Orang sekarang main angkat aja, nyuri motor bukan pakai gitu-gitu lagi. Bawa pick up dia. Pakai pick up jadi angkat ke atas. Susah betul katanya angkat. Laju dia. Itu tempat-tempat yang lengang, yang sepi. Dulu nggak ada kendaraan gitu, makanya bunyi hadisnya gitu. Yang ada dulu langkah sendiri. Yang pakai onta, langkah ontanya terhitung tuh pahala. Yang pakai kudo, langkah kudonya. Yang pakai keledai, langkah keledainya. Tidak usah khawatir, Allah Maha Adil. Yang tidak datang tidak dapat pahala, catat itu. Maka semangati anak cucu kita. Jadi kalau cucu nenek, cucu kakek rajin ke masjid dapat pahala banyak. Iya nek, iyalah. Kayak nenek nih, nenek dulu masih kecil-kecil dibawa sama ayah nenek, sama bunda nenek. Banyak pahala nenek. Nah, jangan kalah sama nenek. Jangan kalah sama kakek. Satu. Yang kedua, setiap langkah kakinya diangkat derajatnya. Semakin banyak langkah kaki, semakin mulia. Orang yang ke masjid ini orang yang dimuliakan. Nah, ini cuma jumlahnya nih. Nah, ini banyak orangnya cuma. Ternyata tidak banyak. Nonton bola banyak, kalah pula tuh. Sampai-sampai tidak ke masjid gara-gara nonton bola. Sampai-sampai batal pengajian. Ustadz bisa diundur katanya. Kenapa? Orang kok nonton apa bola Ustadz? Wah kacau nih. Selasa apa Kamis Pak Ustadz? Kamis sajalah. Kamis kemarin. Harusnya Rabu. Penting pula bola timbang Ustadz, kalah Ustadz. Tidak laku Ustadz. Alasan mereka sederhana aja. Ustadz tiap bulan nampak deh kami. Tiap hari bisa tengok di YouTube. Bola kok jarang-jarang kok Ustadz. Dah kalah. Kalah disalahkan pula awak. Apa tuh? Pandai pula. Orang udah berjuang mati-matian. Nah, mbok ya didukung. Segitu cuma kemampuannya. Thailand dilawan. Kan gitu. Intinya segitu kemampuan, berarti orang lebih mampu sehingga bisa mengalahkan kita. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kalau mau dimuliakan datang. Kita kuatkan yang kedua ini dengan hadis yang lain. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan Rasulullah menegaskan. Ada dua baris. Baris yang pertama aja kita sampaikan berkaitan dengan pembicaraan kita. Ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang Allah paling sukai, cintai, senangi adalah masjid-masjid. Jadi yang datang ke masjid, yang hadir di masjid itu orang Allah sukai, Allah cintai, Allah senangi. Kalau ingin dicintai Allah, disukai Allah, disenangi Allah, ke masjidlah. Yang tidak datang, Allah nggak suka, Allah nggak cinta, Allah nggak senang, Allah kagak demen. Kalau pengen didemenin ame Allah, kudu datang ke masjid. Yang jarang datang, jarang dicintai. Yang nggak datang-datang, nggak dicintai. Ada orang sakali tualah ke masaji, nggak pernah ke masaji. Sakali tualah ke masaji, langsung beguliang muko imam. Nggak kurang aja tuh. Aduh taknya doh. Cuma sekali-kali itu cuma. Ada lagi yang cuma Jumat ke masjid dia. Sisanya enggak ada. Ah, sudah tuh. Heran orang. Biasanya cuma Jumat. Ini enggak Jumat datang dia ke masjid. Nah, baring depan imam. Imam enggak pula ditanya. Tanyalah Pak Imam. Kamu siapa? Warga sini Pak Imam. Gua enggak pernah lihat lo.
Ya, kamu warga sini tapi nggak jamaah masjid kan? Terus ngapain sini? Aku udah mati Pak Imam, minta disolatkan. Enak aja loh. Lu sholat nggak? Nggak Pak Imam. Ngapain disolatkan? Aku sholat Pak Imam. Di mana? Di rumah Pak Imam. Sono di rumah kamu sholat. Minta sholatkan sama keluarga kamu. Enak aja di sini. Nah, saya telepon Gokar ya, biar diantar langsung ke kuburan. Nah, disolatkan. Nanti habis disolatkan ditanya pula jamaah, apakah jenazah ini baik? Baik. Baik apa? Kalau Allah dan Rasulnya tidak bilang baik, jangan bilang baik. Baik, baik. Nggak ke masjid, baik. Dia sering nyumbang. Emang kalau nyumbang baik gitu? Itu tempat wudhu dia yang bangun Pak Ustadz. Itu paving block dia yang beli. Ke masjid ndaknya? Ndak baik. Nah, catat tuh. Apalagi utang ndak bayar dibilang juga baik. Jawablah, tidak. Pasti semua orang nengok ke belakang. Siapa tuh? Saya. Enak aja kalian bilang baik. Utangnya belum bayar lagi. Dalaman ini catatan. Tengok. Berutang aja pandai dia tuh, kalian bilang pula baik. Hati-hati yang berutang. Ingat-ingat utangnya, pinjamannya. Rajin pun Bapak Ibu, Senin Kamis puasa, setiap malam tahajud. Asal duduk pasti lagi ngaji. Kalau tidak ngaji zikir, kalau tidak sholawat. Asal masuk masjid pasti ngisi kotak. Tak infak. Kalau ada di luar diisinya. Nanti pas keluar dari dalam, ada di dalam diisinya lagi itu tuh. Tapi utang tidak bayar. Mau masuk surga pula tuh. Utang tidak bayar. Bagaimana bayarnya besok coba di akhirat? Gimana bayarnya? Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Yang terakhir, yang ketiga. Setiap langkah kakinya diampuni dosanya. Banyak melangkah, banyak dosa terampuni. Ulama sepakat ini dosa-dosa kecil. Tapi hati-hati dengan dosa kecil. Memang kecil-kecil, tapi kalau udah numpuk, besar dia. Sedikit memang, tapi kalau sudah banyak jadinya. Pandai pula protes tuh diazab berat. Malaikat kok aku diazab berat? Aku kan cuma ngerjakan dosa-dosa kecil. Iya, tapi dosa kecil ibu udah kebanyakan bu. Contoh dosa kecil itu yang mana Pak Ustadz? Ini contoh dosa kecil selama pandemi. Wah, ibu tuh pakai masker. Duduk di sini atau di sini atau di situ. Ustadznya lagi ceramah. Ibu tuh ini dia, ini kawannya. Kepalanya dekat gitu. Nempel, kawannya gitu pula. Tahu enggak lagi ngapain tuh? Lagi menceritakan ustadz. Dia nengok juga ke ustadz tuh. Gitu Cari deh ke ustadz tuh, lain lo gayanya. Iyo jijik lo cari ustadz tuh ya. Berang ke berangnya dari mulai tadi lah berang ke berang. Besok kau tibonya dan pulang, ada yang yolo lah. Kini sakan lawak ke Pak Pengurus. Pak Ketua tibo lo, ini tidak lama waduh. Besok tandoi, pokok nampak inyo pulang wak langsung lah. Jadi itu ceritanya tuh. Dia nengok ke ustaz juga, tapi ini gini alangkah kakinya mengampuni dosanya. Yang tidak melangkah ke masjid, ayo, mau diampuni apanya coba? Gimana ngampuni dosa-dosa kecil yang dibuat setiap hari kita bikin dosa kecil itu? Sengaja atau tidak, sadar atau tidak? Kalau buang sampah sembarangan Pak Ustadz, kategorinya kecil apa besar? Wah, ini berat jawabannya nih.
itu zalim. Itu sama dengan makan harta warisan. Ada orang kaya kena warisan, jatah adiknya tidak dikasihnya, berjaya dia sekarang. Jangan dimakan warisan itu sendiri, bagi cepat. Tidak selamat nanti, mati bapak, mati ibu. Kalau tidak buruk, matinya busuk. Mati buruk atau mati busuk. Terjemahkanlah sendiri itu. Apa arti mati buruk, apa arti mati busuk. Dan tidak ada mati baik. Orang yang makan harta warisan, zalim tuh. Buang sampah sembarangan pun begitu tuh. Di Tarai sana, Sukakarya ke dalam, Simpang Kualu, Pasar Tarai itu, Simpang 4. Pergilah ke kanan, ke lurus Kubang Raya juga, kiri Kubang Raya juga, yang kanannya, gila, sampah. Setiap kali saya lewat di situ, hati saya berpuisi. Bukan mulut saya, negeri para penyampah. Lihatlah ke kiri, tengoklah ke kanan, perhatikan di depan, sampah. Memang negeri para penyampah. Sesak, syarat sama sampah, full sampah. Nah, datang ke masjid, diampuni dosa-dosa kita. Yang tidak datang, gimana cara ngampuni dosanya? Ayo. Ya kalau di rumah dia rajin wudu, batal wudu, wudu lagi, batal wudu, wudu lagi. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Itu orang-orang khusus tuh. Kalau dia ibu-ibu, itu ibu-ibu khusus itu. Siap mandi, ibu itu dandan habis-habisan, udah ngegaya, udah siap dandan nengok-nengok gitu. Nah, senyum ibu tuh. Pergi dia ke kamar mandi, ibu tuh dia balik. Tidak semua ibu bisa gitu. Ibu yang lain sorry dulu, batal lah situ, nggak jadi dia duha. Udah gaya nih Ustaz, rusak gayaku. Padahal kalau dia wudhu lagi tuh, setiap tetes air wudhunya diampuni dosanya. Ini pesan pertama pada pagi ini. Pesan kedua lagi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pas. Baik. Ya. Belum sholat lagi kan 10 menit lagi. Kita sambung pesan kedua. Setelah itu kita sholat. Itu pesan pertama, ramaikan masjid. Semangatlah meramaikan masjid. Ustadz kok marah-marah ceramahnya? Saya tidak marah-marah. Ibati. Tengok masjid-masjid bagus-bagus, termasuk masjid kita, orangnya sedikit. Memang sedikit di sini Pak Ustadz. Nah tadi malam, jadi kalau dihitung Ustadz, kata Pak Ketuanya ada 500 sekian, 500 berapa tadi malam. Yang datang segitu cuma. Saya sampaikan tanggung jawab meramaikannya. Untuk zaman sekarang meramaikannya dengan makanan itulah tuh. Jumat, bikinlah tuh. Ada kawan ketua masjid, tapi makanannya disiapkan oleh yang bangun masjid. Kebetulan orang berduit, kebunnya banyak.
berduit, bangun sekolah, bangun masjid. Selama pandemi nggak dikasih tuh nasi. Dikasih nasi penuh masjid tuh, sesak, teras tuh penuh. Saya kan ramai-ramai begitu, saya pesan dulu sama petugas, untuk Ustadz simpankan dulu. Aman tuh Ustadz, aman-aman, pergi kau keluar ya simpan dulu. Jangan bilang aman-aman. Ada ibu-ibu tuh bertiga petugasnya. Habis sama anak-anak. Pakai ibu-ibu sekarang. Wah, ibu-ibu petugas piketnya untuk bagi-bagikan. Ramai. Penuh, entah dari mana, tahu aja tuh. Yang pakai jaket-jaket hijau banyak juga situ. Sambil lewat kan. Itu cara meramaikannya. Nah, pesan yang kedua. Perbanyaklah solawat kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustadz, aku nanya ya. Ini pertanyaan ketiga nih Pak Ustadz. Banyak-banyak bersolawat, sebanyak apa aku harus bersolawat? Jawabannya, sebanyak cintamu padanya. Cu timbang barek cinta awak, pulang beko ambil timbangan atau ambil kalkulator. Kan ada aplikasi kalkulator. Hitung cinta kita kepada Rasul sebanyak apa, sebanyak itulah kita bersolawat. Sama kayak kita merasa sebagai anak mama, anak bunda. Aku nih anak ibu nih Pak Ustadz. Seberapa banyak bapak ibu mendoakan ibunda yang telah tiada? Barangkali sehari 5 kalinya Pak Ustadz. Itu ndak anak ibu namanya itu dah. Ndak anak ayah tuh. Hari kematiannya diingat-ingat tuh, nanti di-share di Facebook. Sudah 15 tahun bunda meninggalkan kami. Ayah bunda waktu ingin doa amal soleh awak. Ini doanya nggak ada sampai-sampai. Sama kalau mengaku cinta Rasul, sholawatnya yang banyak. Aku 50 kali sehari Pak Ustadz. 50 itulah cintamu padanya. Aku 100 Pak Ustadz. 100 itulah cintamu padanya. Aku 500 Pak Ustadz. 500 itulah cintamu padanya. Karena ada orang menembuskan 1000 sholawatnya setiap hari. Bila ambo baca, pulang nih. Sambil jalan pulang. Baca tuh, jalan kaki, di motor, di mobil tuh. Baca. Yang mana sholawatnya? Terserah. Mau pakai sayyidina atau tidak, jangan ribut. Yang salah itu yang tidak sholawat. Sholawat Jibril yang viral-viral sekarang tuh, didendang-dendangkan orang tuh, ditempel pula tulisannya di belakang mobil. Apa tuh? Sallallahu ala. Sambunglah Bu. Ya, suara awak pas-pasan. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala. Sallallahu alaihi. Baca. Ustadz, nanya lagi terakhir nih. Apa yang kami dapatkan kalau banyak bersolawat? 1, syafaat beliau. Di hari yang penuh hiruk pikuk, menakutkan, mengerikan, semua orang baik dan buruk ingin disegerakan pengadilan Allah. Orang baik ingin cepat ditimbang biar langsung masuk surga. Orang buruk pun begitu. Segera proses masuk neraka, cepat diazab, cepat selesai. Kalau ada iman masuk surga. Lapor ke Adam. Wahai Adam, bantu kami. Kata Adam, gara-gara aku kalian di dunia. Sederhana aja jawab Nabi Adam. Pergi ke Nuh, kata Nabi Nuh, aku nggak bisa nolong. Aku pernah doain orang biar mati semua. Dek panik kan. Kalau mau deko ya Allah matikan lah sadonyo, susah bana mah tuh.
Pergi ke Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, aku nggak berani, aku pernah bohong 3 kali. Padahal Nabi Ibrahim bohong karena Allah. Bohong Nabi dengan bohong kita tuh beda. Kalau awak gue benar-benar pembohong. Masa kunci HP, password sandi HP-nya istri ndak tahu? Pasti ono opo-opone. Pasti ayak naon-naon nak, pasti adong aha-ahana. Pasti lagi apa-apanya. Kecuali HP-nya 2 mah, HP yang ini jangan diganggu ya. Ini biasanya Bapak Presiden nelpon papa di sini. Hal yang ini tahu. Istri gitu pula, enggak tahu suaminya kunci HP-nya. Kuncinya. Ada apa dengan mantan? Ada apa ya? Masih telepon-teleponannya sama mantan. Enggak di sini, Bu. Ini di sebelah Kulim. Tahu tadi kan di Kulim di sebelahnya, ada masuk Pelalawan lah. Nah, pergi ke Musa, Nabi Musa bilang, aku pernah nempeleng orang, pernah membunuh orang. Pergi ke Nabi Isa, kata Nabi Isa, aku lebih parah lagi. Aku malah dianggap Tuhan. Ujung-ujungnya ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya menolong yang banyak bersolawat. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholah. Orang yang tempatnya mulia nanti di hari kiamat bersamaku adalah yang paling banyak bersolawat atasku. Jumlah malaikat lebih banyak dari jumlah kita. Bu, Pak, sini. Ngapain situ? Mau sapaan? Enggak. Emang sholawat ada? Enggak kan? Digiring. Bapak Ibu kan hafal ayatnya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Digiring tuh ke neraka. Ini digiring nih ke Rasul, dapat syafaat. Minumlah di telaga Kautsar. Sekali minum selamanya enggak kehausan. Yang kedua, orang yang banyak bersolawat dimudahkan urusannya. Keluar dari rumah mau urusan apa, banyaklah sholawat. Yang ketiga, rezekinya dimudahkan. Tidak ada takut. Banyaklah sholawat. Pulang ke Lubuk Basuang. Kalau sampai bulampe, hujan labe, angin kancang. Ngeri tuh. Tertutui jalan tuh. Aku bahaya turun kok. Baca sholawat. Geser hujan nanti. Nggak putus dengan sholawat Ibrahimiyah. Coba sholawat Jibril tuh. Turun tuh. Geser. Enak turun ke bawah lagi. Saat tengok pemandangan. Pak, sini cantik pak. Spotnya bagus. Singgah, foto. Nampak tuh. Danau meninjau. Allah mudahkan urusan. Tidak usah khawatir. Banyak-banyaklah bersolawat. Nah, kalau semua kita banyak bersolawat, itu kita besok ngumpul lagi. Di mana? Di akhirat ngumpul lagi nih. Jumpa lagi kita. Ustadz, Pak Imam, waalaikumsalam. Jumpa lagi ibu-ibu pun gitu. Uni, masuk bawa balik awak ya nih. Ibu-ibu. Asik. Ini ndak. Saudaranya ndak ke masjid dibiarkan. Nggak ada risau. Risaulah. Itu tanda kita bersaudara. Nah, mudah-mudahan kita semua tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan dendam. Karena yang pendendam itu iblis. Awak bukan iblis. Iblis itu pendendam tuh. Panjangkan umurku ya Allah. Aku panjangkan kata Allah. Aku akan sesatkan anak cucu Adam nih. Sesatkanlah kata Allah. Yang ikhlas gak bakalan bisa lu sesatin. Itu urusan lu buat yang gak ikhlas. Pendendam. Kita jangan pendendam. Udah damai-damai aja. Beda pendapat. Sholat, turun sholat. Lutut dulu apa tangan dulu. Enggak usah bertengkar. Gerak-gerak telunjuk atau enggak usah bertengkar. Ulama aja enggak tengkar, kenapa kita bertengkar? Belakangan kan kita nih sering bertengkar nih.
Orang-orang di luar sana senyum-senyum aja, ndak usahlah kita obok-obok umat Islam tuh dia tengkar sendiri. Damai kan enak. Emang asik kalau kita ribut? Kan ndak enak. Mari kita berdamai-damai. Itu saja pesannya, mohon dimaafkan bagi yang tersinggung dan yang belum tersinggung, tolonglah tersinggung. Mudah-mudahan dengan tersinggung bisa berubah. Hadza wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.